Saya akan jelaskan sekilas tentang kasir 22. Di sini ada dua icon, yaitu PS22 sebagai back office dan kasir 22 sebagai untuk memasukkan transaksi penjualan. Kita coba masuk dulu ke PS22. Klik dua kali. Kemudian kode pemakainya Anda ketik saja 22. Kemudian tekan tombol ya. Nah, ini adalah sentra modul atau halaman utama PS22. Di sini ada pelanggan. Ini adalah pelanggan atau member. Jadi di sini ada tombol mundur, maju, sehingga Anda bisa melihat data baris per baris. Kalau Anda mau melihat data semuanya, Anda bisa klik di sini. Oke. Kemudian untuk menambah pelanggan baru, Anda bisa klik di sini. Contohnya, Anda ketik misalnya nama pelanggannya Iwan. Kemudian Anda klik simpan. Kemudian kalau Anda mau merubah data, Anda bisa tekan tombol rubah. Misalnya Iwan Keas komputer. Lalu Anda simpan. Oke. Kalau Anda melakukan perubahan, ternyata Anda tidak jadi menyimpannya, maka Anda tekan tombol batal saja. Misalnya saya tekan rubah. Kemudian saya buat di sini misalnya alamatnya Jakarta. Lalu saya tidak jadi menyimpan. Saya tekan saja tombol batal. Untuk keluar dari modul ini, Anda klik tutup saja. Nah, berikutnya ada pemasok. Ini adalah untuk daftar daripada supplier atau di mana Anda membeli barang. Sama halnya, tekan tombol baru, rubah, maju mundur untuk mengolah data sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita mau nambah data, tekan tombol baru. Lalu isi minimal nama pemasok misalnya. Ketika Anda sudah selesai mengisikan informasinya, Anda tekan simpan. Kalau tidak jadi, Anda tekan tombol batal. Lalu tutup. Kemudian yang berikutnya adalah barang. Barang ini adalah tempat Anda mencatat atau mendata semua barang-barang yang Anda jual, yang ada di gudang Anda atau yang ada di rak Anda. Nah, seperti misalnya di sini ada kopi, ada 7 Up, macam-macam lah. Kalau mau melihat semuanya, di sini Anda klik. Oke, untuk mencari data Anda bisa ketik di sini. Misalnya saya mau ngetik DAF. Nah, kalau saya tekan huruf E, langsung dia mengarah ke huruf awal daripada nama barang. Kalau misalnya F, bagaimana? Tekan F, langsung begitu. Kemudian kalau saya misalnya mau ini Faber-Castell ini yang CX5, Anda pilih saja dengan mouse, lalu Anda tekan tombol Enter. Kemudian saya mau mencontohkan untuk baru. Kemudian untuk baru itu tekan tombol baru. Nah, kemudian di sini misalnya ketik nama barangnya, misalnya apa? Indomie rasa soto. Contoh. Nah, kemudian saya coba masukkan kategorinya. Misalnya apa ini? Misalnya ini adalah misalnya kita mau tambahkan dulu. Misalnya kategorinya ini misalnya mie instan ya, mie instan. Apakah sudah ada mie instan? Coba diurut nama. Mie instan belum ada. Lalu kita klik rubah. Lalu di sini tambahkan misalnya kode yang nomor 14. 014 misalnya mie instan. Oke, lalu Anda simpan. Kemudian tutup. Nah, kita panggil di sini mie instannya 014. Lalu di sini kita klik coba. Satuannya ini misalnya bungkus. Lalu harga jualnya misalnya 2.500. Lalu harga belinya 1.800. Contohnya. Baru yang kedua adalah karton. Misalnya pengalinya adalah
40 ya, 40 satu. Kemudian di sini misalnya coba tekan di sini supaya keluar kalkulatornya. Nah, modalnya adalah 72.000. Jadi misalnya saya jual aja 73.000 ataupun ya 73.000. Nah, seperti ini. Kemudian Anda klik simpan. Oke. Demikian caranya untuk memasukkan atau mendaftarkan barang baru. Untuk merubahnya Anda tekan tombol rubah. Nah, kemudian misalnya di sini 85 gram. Saya mau tambahkan informasi lainnya, lalu simpan. Kemudian Anda tutup. Nah, coba misalnya kita beli barang, nanti jual. Beli barang dulu. Misalnya saya mau beli, tekan tombol baru. Misalnya Indomie rasa soto. Misalnya ini 10 karton. 10 karton, langsung aja panah bawah, panah atas karton. Lalu simpan. Nah, misalnya saya belinya tunai. Langsung klik 2 kali aja dan ya. Oke, langsung masuk stoknya. Kemudian di sini ada atau coba kita lihat dulu stok. Nah, stoknya ini adalah stok persediaan. Kemudian lihat laporan. Kemudian nomor 1 daftar barang. Coba tampil semua. Nah, ini adalah barang-barangnya. Oke, ini sekarang ini urut A sampai dengan Z, alfabet. Halamannya ada dari halaman 1 sampai dengan 4. Kalau mau ke halaman 2, kita tekan yang ini, tombol yang ini, yang segitiga. Kemudian halaman 3, halaman 4. Coba kita cari dulu atau kita coba cari dulu Indomie. Indomie itu adalah I. Indomie. Nah, Indomie rasa soto 85 gram. Itu 400 bungkus. Nah, coba kita buka laporan yang lain, pilih kolom laporan. Kita coba ambil yang nomor 2 ini, yang ada kolom stok satuannya. Coba klik tampil. Nah, Indomie rasa soto 85 gram itu sama dengan 400 bungkus sama dengan 10 karton. Karena satu karton itu adalah 40. Jadi 10 karton, 10 kali 40 jadi 400 bungkus dia. Oke, sekarang coba kita jual. Nah, klik jual di sini. Nah, klik baru. Misalnya di sini adalah Indomie. Anda ketik saja nama kiri barang itu. Misalnya 4 huruf boleh, 3 huruf boleh. Tekan aja enter. Nah, di sini langsung ada muncul Indomie sama Indo Cafe. Nah, kita mau Indomie, langsung aja tekan enter. Nah, misalnya saya mau 2. Nah, di sini sudah ada pilihannya, mau karton apa bungkus. Nah, saya mau karton misalnya. Langsung aja enter. Nah, kemudian ada lagi misalnya sabun Dove. Nah, ini Dove ini saya mau ambil yang ini saja, nomor 2. Lalu tekan enter. Misalnya saya mau 1. Oke. Apalagi misalnya Sprite. Nah, ini adalah Sprite. Misalnya Sprite yang 320 ml. Nah, kemudian saya mau 2. Kemudian langsung simpan. Nah, bayarnya di sini langsung Anda tekan enter aja. Misalnya bayarnya 200.000. Anda ketik aja 200.000. Begitu. Lalu enter lagi. Oke, kembali 39.700. Nah, demikian caranya untuk memasukkan data penjualan. Kalau Anda mau lanjut lagi, tinggal tekan tombol baru. Nggak jadi, tekan tombol batal. Melihat data sebelumnya, tekan mundur. Nah, begini. Gitu ya. Atau langsung lihat dari sini bisa. Gitu. Misalnya saya mau ambil data yang ini, langsung ya, datanya ini. Atau saya mau yang ini, datanya yang ini. Atau mau yang ini, yang terakhir datanya ini. Nah, demikian caranya. Kemudian saya mau lihat laporannya, apa aja sih yang laku hari ini. Nah, kalau mau lihat laporan penjualan, Anda bisa klik dari sini juga. Klik penjualan, laporan. Nah, di sini bisa langsung. Oke. Nah, ini adalah dari tanggal 1 sampai dengan hari ini. Kalau mau hari ini aja, tinggal double klik di sini aja, klik 2 kali. Ini yang hari ini. Nah, sebagian ini baru saya masukkan sebelumnya. Nah, yang terakhir kita masukkan adalah ini. Oke, kemudian ini apa? Inilah barang-barang yang laku. Kemudian
Saya mau lihat lagi misalnya dia per jenis pembayaran. Nah, seperti apa datanya? Seperti ini. Jadi jumlahnya berapa, tunai berapa, nanti bayar lain-lain berapa, piutang berapa. Kemudian laporan yang lain misalnya laporan per barang ya, per barang. Ini rincian per barang. Begitu. Nah, di sini rincian per barang ini adalah untuk satu barang itu dia akan kumpuli. Misalnya untuk Aquapanna natural ini dia dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11, tanggal 22 ada laku 3 kali penjualan dia. Di nomor fakturnya, tanggalnya, jamnya juga sama kuantitinya, harganya juga ada. Demikian juga barang-barang yang lain. DAF. Tadi kita ada jual DAF ya. DAF ada di sini. Oke. Kemudian ini kan ringkasan. Ada lagi nanti ini kan rincian. Ada lagi nanti dia bentuk ringkasan. Per barang ringkasan. Ringkasan ini maksudnya apa? Barang-barang yang sama itu nanti akan dia total seperti ini. Barang-barang yang sama itu dia total. Aquapanna itu ada 3 semuanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22. Kemudian banyak lagi laporannya. Coba kita lihat lagi laporan rugi laba. Ini laporan rugi laba per faktur. Nah, ini adalah laporan keuntungan. Jadi kalau satu bot itu harga jualnya sekian, modal sekian 2.500, harga jualnya modalnya 2.200, labanya 300 perak. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang tadi yang terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini dia 73 modal 73.000 modalnya. Ini 1.800 itu modal 1 biji. Modal satu bungkus dia. Jadi labanya 2.000 ya. Nah, demikian juga yang ini. Oke. Kemudian ada modul satu lagi itu adalah modul kasir. Nah, ini adalah untuk kasir. Untuk kasir sandinya sama dan nanti tiap user atau tiap pemakai bisa dibikin sandinya. Nah, laporannya di sini ada. Ini laporannya adalah bentuk kertas yang kecil. Jadi sudah set dengan cocok dengan printer pos 58 atau pos 80. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya harus pasang 2 printer. Coba tutup. Kemudian laporan yang lain ini bentuk ringkasannya. Ini hanya summary-nya aja, hanya header-headernya aja itu nomor faktur, kemudian apa namanya total rupiahnya aja seperti itu ya. Kemudian ada laporan lain lagi apa? Laporan lain ini yang bisa pilih kasir. Ini apa namanya per barang juga ada per barang. Nah, bentuknya seperti ini dia. Oke, kemudian ada laporan lagi, laporan uang yang ada di kasir gitu. Oke, inilah dia. Jadi awalnya harus sekian, kemudian awalnya kosong, ya kan? Total 172 tunai sekian, nanti kartu sekian. Nah, gitu dia. Inilah endingnya, gitu. Kemudian di sini ada laporan apa namanya dengan kertas yang A4 yang lebar punya, gitu. Nah, kalau nanti Anda apa namanya harus print ke printer yang besar supaya mudah melihatnya, Anda pilih yang di sebelah kiri ini. Nah, ringkasan pun seperti itu, sama aja, sama caranya. Kemudian ada lagi laporan yang ini juga boleh. Nah, ini sama tadi. Kemudian sama apa namanya laporan penjualan per barang, tapi kertasnya yang A4, nah gitu. Jadi Anda tidak harus keluar masuk dan oke. Demikian caranya sekilas tentang PS22.